Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Dinda Kumala Dewi, mahasiswi semester 3 Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif teorinya Jean Piaget. Oke, jadi video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas mengenai teori-teori dari Jean Piaget ini, kita akan lebih dulu membahas tentang biografi beliau. Nah, Jean Piaget ini adalah seorang filsuf, ilmuwan dan psikolog perkembangan yang berkebangsaan Swiss, yang mana beliau ini terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Nah, menurut Ernst von Glasersfeld, di sini ia mengatakan bahwa Jean Piaget adalah perintis besar dalam teori konstruktivitis tentang pengetahuan. Nah, beliau ini itu juga lahir pada tanggal 4 Agustus 1896 di Swiss dan meninggal pada 16 September 1980 di Jenewa, Swiss. Oke, sebelum kita membahas mengenai teori dari Jean Piaget, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif itu merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Nah, pada teori Jean Piaget ini, ia lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Dan di sini ia juga menyatakan bahwa cara berpikir anak itu bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Oleh karena itulah, Jean Piaget ini menyebutkan bahwa perkembangan kognitif itu berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah tahap sensori motor, lalu yang kedua ada tahap praoperasional, dan yang ketiga ada tahap operasional konkret, dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Oke, langsung saja kita masuk di tahap yang pertama, yaitu tahap sensori motor dengan usia 0 sampai 1,5 tahun. Nah, pada tahap ini anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat dirinya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar perkembangan kognitif selanjutnya. Dan aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, yang mana anak-anak di sini usianya dari 1,5 tahun sampai 6 tahun. Nah, pada tahap ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Dan aktivitas berpikirnya itu belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Dan cara berpikir anak pada tahap ini itu bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu dari usia 6 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini, itu anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Nah, dan dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animis dan artikalis, dan egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Adapun contohnya yaitu anak-anak yang diberi 3 boneka dengan warna rambut yang berlainan. Nama boneka tersebut yaitu Edith, Susan, dan Lily. Nah, mereka tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasikan boneka yang berambut paling gelap. Namun, ketika kita memberikan mereka pertanyaan,
Contohnya rambut Edit lebih terang dari rambut Susan, rambut Edit lebih gelap daripada rambut Lily, dan rambut siapakah yang paling gelap? Nah, anak-anak pada tahap operasional konkret ini mengalami kesulitan karena mereka belum mampu berpikir hanya dengan menggunakan lambang-lambang seperti itu. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal dengan usia 12 tahun ke atas. Nah, pada umur 12 tahun ke atas itu timbul periode operasi baru, yang mana periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Nah, kemajuan pada anak selama periode ini itu tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu untuk memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut dengan operasional formal. Jadi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya di sini Piaget itu percaya bahwa kita semua itu pasti melalui keempat tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap itu dilalui dengan usia yang berbeda, dan setiap tahap maksudnya dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi. Nah, semua manusia itu pasti melalui setiap tingkat, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi, mungkin saja seorang anak yang berusia 6 tahun itu berada pada tingkat operasional konkret, sedangkan ada seorang anak yang berumur 8 tahun masih pada tingkat praoperasional dalam cara berpikir. Namun, urutan perkembangan intelektual sama untuk semua anak. Struktur untuk tingkat sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai bagian dari tingkat-tingkat berikutnya. Oke, teman-teman, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Semoga sedikit banyak ada yang bisa teman-teman pahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you guys. Terima kasih.